students, hari ini materi kita ada di bab 10 ya, chapter 10. Oke, materi kita tentang recount text. Oke, hari ini yang hadir memang segini saja dulu ya untuk yang mengikuti kegiatan lurik. Sebelum kita mulai pelajaran kita tentang text recount ini, kita cek dulu ya. Let's check in. How are you feeling? Gimana perasaanmu saat ini? Ya kan? Berapa lama, beberapa bulan ini kita terpaksa belajar jarak jauh, ya kan? Harus online, harus bolak-balik beli paket supaya tidak ketinggalan pelajaran. Pasti banyak masalah-masalah, ya kan? Jadi yang selama pandemi ini belajar dari rumah, perasaannya gimana? Nah, kalau bingung perasaannya bagaimana, itu ada 6 emosi dasar pada manusia ya. There are 6 primary emotion ya pada human ya, manusia. Yang pertama itu happy. Apa happy? Senang. Kemudian shock, kaget. Kemudian angry, marah. Afraid, takut. Iya. Kemudian apa? Yang kelima, fifth, iya, sad, sedih. Kemudian disgusted. Ada yang tahu disgusted? Itu jijik artinya ya. Jadi senang, sedih, marah, takut, kaget, jijik. Jadi di antara itu kira-kira what represent how are you feeling? Yang mewakili perasaanmu itu yang mana? Coba ayo. Ya, Tasya? Sad. What make you so sad? Karena saya nggak bisa jumpa sama teman sekolah. Iya, can't meet friends ya. Iya, we feel sad when we can't meet our friends. Oke, ada yang lain? How are you feeling? Ya, shock. Oke, why do you feel shock? Tidak terbiasa. Gak terbiasa ya. Biasanya ketemu dengan guru di kelas, dengan teman, ya tiba-tiba dari itu. Oke, ada lagi? Mariska? How are you feel angry? Why do you angry? Pandeminya lama ya, angry ya, Mariska angry. Yang lain? Ya, Meli? Afraid? Oke, why? Takut virusnya ya. You are afraid of the virus ya, coronavirus. Yang lain ada lagi? Bosan, ya boring. Why? Kenapa? Di rumah aja ya, bosan betul-betul. Lagi ada? Sama, sad juga. Kenapa? Mungkin alasannya beda. Oh, kalau jarak jauh lebih susah ya mengerti ya. Lebih enak kita gurunya langsung ya menerangkan. Oke. Ya, Salsa? Angry. Oh iya, sama Mariska angry ya. Kenapa? Karena bolak-balik di kota. Jadi susah. Iya, you are right ya. Sometimes we feel angry. Banyak biaya jadinya ya. Oke, very good. Nah, di situ kalian sudah mengenali perasaan, emosinya sudah dikenali ya. Jadi di situ juga penting kita kenali dulu apa yang kita rasakan. Setelah itu baru kita manage, kita kelola. Yang sedih, yang marah, yang bosan, gimana supaya berubah emosinya itu? Emosi bosan, emosi sedih, gimana supaya happy? Nggak angry lagi, nggak afraid lagi. Nah, kira-kira kegiatan apa yang kamu lakukan supaya nggak marah lagi, nggak sedih, nggak bosan? Coba. Ada yang olahraga, sport ya, doing sport. Biasanya olahraga apa? Lari sore, oke. Yang lain? Ya? Berkebun, you like gardening? Wow, very good. Ya, Salsa? Ya, cooking. Iya. Salsa pinter masak berarti nih ya. Yang lain? Ibnu? Olahraga. Oke, what kind of sport you do? Football. Oke, very good. Anak laki-laki biasanya memang football. Gimana? Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya? Sama ya? Kira-kira sama dengan teman tadi ya? Oke, bagus ya. Memang
kalau kita lakukan hal yang kita senangi, itu akan mengelola emosi kita yang awalnya tadi nggak bagus bisa jadi bagus. Mungkin juga ada yang menonton, bersenda gurau dengan keluarga, ya. Tapi olahraga kan bagus itu, ya. Kalau kita lagi nggak bagus emosinya, silahkan olahraga. Nah, sudah tadi cek ya. Nah, selain yang 6 emosi dasar tadi, banyak lagi sebenarnya jenis-jenis emosi ya. Tadi ada yang bilang bosan, ya kan? Kadang kita khawatir, kesal, ya, gembira, jengkel, ya betul ya. Itu yang ini. Oke. Di situ tadi yang penting kita sudah bisa mengenal emosi. Oke, sudah. Itu tadi untuk awal ya. Oke, sekarang gimana perasaannya? Kira-kira? Are you ready untuk pelajaran kita? Ready, good. Nah, ini tadi materinya tentang recount text. Kita ketahui dulu apa tujuannya. Ya, tujuannya kita belajar hari ini nanti setelah pembelajaran diharapkan kalian itu tahu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks recount. Ya, jadi ingat yang 3 itu nanti ya yang akan kita pelajari: fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Yang kedua, selain tentang recount, kita juga hari ini tadi sudah coba mengenali emosi, ya. Kemudian bagaimana mengelola emosi. Kemudian nanti kita coba juga bikin refleksi dalam jurnal diri, ya, nanti di bagian akhir. Oke, kita masuk ke materi fungsi sosial, ya. Fungsi sosial atau social function dalam recount text. Do you understand? Yes. Oke, very good ya. Nah, supaya kalian lebih paham materi kita hari ini, kita coba latihan di halaman 152. Abang saya tidur di kamarnya sendiri. Ibu saya menyusui saya selama 2 tahun. Iya, oke, thank you Tasya, very good ya. Nah, sekarang kita mau tugas kelompok, berkelompok 3-2-2, oke ya, 3-2-2. Oke, students, stop. Coba semua stop ya, stop from your activities. Berhenti sejenak dari semua kegiatannya. Ya, kita mau melakukan teknik stop. Loh, apa itu teknik stop ya? Stop itu singkatan ya. Jadi STOP itu ya ada singkatannya. S itu stop, berhenti dari semua kegiatan. Duduk dengan posisi yang paling rileks, boleh tegak, boleh nyandar, boleh tangannya di paha atau di atas meja. Jadi make yourself relax ya. Coba bikin dirimu relax. Nah, kemudian yang T, take a deep breath. Ya, ambil nafas dalam. Coba tarik nafasnya yang dalam. Ya, semua ikuti instruksinya, take a deep breath. Tahan dulu sebentar, kalau sudah baru dilepaskan. Release.
dilanjutkan kembali tugas kelompoknya tadi. Ya, silakan. Gimana nggak rasanya setelah stop tadi? Tenang nggak? Iya, lebih tenang ya. Dari stres tadi memikirkan tugas gimana, repot apa. Kalau sudah teknik stop, ini bisa kamu coba kapan aja ya. Di rumah, lagi bertengkar dengan adik, rebutan apa, jangan langsung mau marah. Berhenti, tarik nafas. Nah, itu meredakan emosi. Oke, very good salsa. Oke, applause untuk salsa. Mana applause-nya ini? Tangan juga merubah emosi ya. Bisa bikin bahagia kali ini ya. Nah, kemudian untuk proyek, Mem kasih kalian proyek kerja ya. Proyeknya create recount text ya. Silahkan ciptakan, buat text recount about your past experience ya. Di sini supaya kalian lebih enjoy mengerjakannya, Mem kasih buat sesuai minat. Ya, tadi ada yang minatnya sport ya, sukanya olahraga. Silahkan buat pengalamannya dalam text recount itu tentang sport. Ada yang suka cooking tadi ya, silahkan buat pengalamanmu ketika sedang mencoba resep apa. Yang suka gardening tadi silahkan ceritakan pengalamanmu salah satu tentang gardening. Ya, apa yang kamu alami waktu kamu melakukan kegiatan berkebun itu tadi. Ya, tambah satu lagi traveling. Mungkin ada yang suka traveling, jalan-jalan. Iya, silahkan. Mungkin holiday yang lalu pergi kemana, ceritakan ya. Ikuti text structure-nya ya, mulai dari orientation, siapa, di mana, kapan, kemudian events, di mana awalnya, setelah itu ngapain, terakhirnya ngapain, baru yang terakhir sampaikan perasaannya bagaimana setelah pengalaman tersebut. Oke, nah itu tadi ya. That's all our activity for today. Tapi sebelum kita tutup, kita coba refleksi. Ya, coba keluarkan buku jurnalnya. Ya, nah, apa yang akan kamu tuliskan dalam jurnal diri ini? Ya, yang pertama coba tuliskan what's in your mind at the moment. Apa yang kamu rasakan saat ini? Coba bayangkan tadi setelah semua yang kita kerjakan dari awal sampai akhir, sekarang kamu rasanya bagaimana? Ya, kemudian bedakan dengan perasaanmu tadi sebelum kita belajar. Ya, apa perubahannya? Itu bisa kamu gambarkan nanti dalam jurnal diri. Kemudian buat juga kira-kira ada nggak hal yang baru? Ya, is there any something new you learn today? Ada nggak yang baru yang kamu pelajari hari ini? Ya kan, kamu baru tahu tentang recount misalnya. Oh, di recount itu ada text structure. Mungkin itu ya, itu hal yang baru. Atau ada yang menarik. Apa yang menarik? Pembelajaran hari ini yang menarik di mana? Ada yang lain dari yang lain? Nah, nanti di bagian akhir juga tambahkan dari yang sudah kamu tahu itu kira-kira apa lagi yang pengen kamu tahu lebih lanjut. Oke, bisa terbayang membuat jurnal dirinya? Oke, silakan. Berikut saya akan menyampaikan refleksi setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang barusan saya lakukan bersama beberapa siswa. Dalam refleksi kali ini saya
telah membuat beberapa catatan penting tentang apa yang baru saja saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran tadi. Yang pertama, saat perencanaan saya telah menyiapkan 18 orang siswa untuk mengikuti pembelajaran secara luring, ya, untuk pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya juga telah menyiapkan RPP yang saya laksanakan ini merupakan RPP yang sudah saya siapkan untuk tugas sebelumnya, namun setelah saya baca-baca kembali ada beberapa revisi yang saya lakukan, terutama juga saya menambahkan beberapa kegiatan untuk menambah diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Sebelum itu saya juga telah ada perubahan pada RPP awal. Saya meletakkan teknik stop itu di awal kegiatan inti. Tapi setelah saya pikir-pikir, sebelumnya saya sudah menggunakan teknik identifikasi perasaan. Ketika mulai lagi dengan teknik stop, sepertinya jadi dua kegiatan sosial emosional secara berurutan. Jadi agar tidak seperti itu, saya memindahkan kegiatan dengan teknik stop itu ketika perpindahan dari tugas individu ke tugas kelompok. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan PowerPoint untuk pelaksanaan penyajian materi. Perasaan saya ketika perencanaan, saya berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa semua sudah dipersiapkan secara maksimal. Kemudian pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, ternyata siswa yang sebelumnya saya siapkan itu ada 18 orang, ternyata yang hadir hanya sekitar 7 orang siswa. Dan kemudian yang kedua, yang di luar harapan saya, ternyata InFocus tidak dapat digunakan karena sesuatu dan lain hal. Kemudian pada pelaksanaan kegiatan ini juga yang saya tangkap, karena ini pertama kali pembelajaran luring di kelas, siswa jadi agak tegang, walaupun memang dari awal saya sudah sampaikan bahwa saya sudah memberikan gambaran-gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan secara luring. Kemudian yang saya perhatikan juga ketika kegiatan pembelajaran saat awal itu siswa masih tegang sebelum pada awal-awal teknik identifikasi perasaan. Tapi setelah dilalui teknik identifikasi perasaan, terlihat siswa sudah mulai rileks. Jika dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada waktu-waktu sebelumnya, memang pada kegiatan pembelajaran kali ini diferensiasi yang saya lakukan sudah terarah, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Demikian juga dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk rencana perbaikan untuk selanjutnya, saya rasa saya harus lebih maksimal dalam persiapan alat dan media pembelajaran. Saya rasa demikian refleksi saya terhadap pembelajaran yang baru saja saya lakukan tadi. Semoga untuk pembelajaran berikutnya saya bisa lebih baik lagi.